Di tengah jutaan mu'alaf baru di India yang berusaha mencari makna dan kedamaian dalam iman mereka, sebuah fenomena kontroversial muncul. Mereka sholat berjemaah menghadap patung Dewa Siwa, meyakini sosok itu sebagai Nabi Muhammad. Kepercayaan yang mengejutkan ini memicu gelombang pro dan kontra, menarik perhatian ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Bagaimana perjalanan emosional dan sosial dari kisah unik ini? Dan apa arti sebenarnya dari toleransi dan pemahaman dalam keragaman agama yang rumit? Di antara perbukitan kering yang menyentuh cakrawala India bagian utara, terdapat sebuah desa kecil bernama Narenda. Tidak banyak yang mengenal nama itu. Jalannya berbatu, rumah-rumahnya berdinding tanah liat, dan mata pencaharian warganya sebagian besar hanyalah menggantung pada ladang kecil. Di desa itu tinggallah seorang perempuan muda bernama Aminah. Dahulu, namanya Lila, dibesarkan dalam keluarga penganut Hindu yang taat. Setiap pagi ia biasa memandikan patung-patung dewa di rumahnya, menyalakan dupa dan menghanturkan bunga di kaki berhala. Namun 2 tahun lalu, hidupnya kini berubah. Suatu malam, ketika hujan deras melanda, ia tersesat saat pulang ke pasar kecil. Dalam ketakutan dan kesendirian, ia berlindung di sebuah rumah kayu tua. Di sana, ia kemudian bertemu dengan seorang laki-laki renta berjenggot putih yang memperkenalkan dirinya sebagai Ustadz Salman. Dengan tutur kata lembut, laki-laki itu bercerita tentang satu Tuhan, tentang Nabi terakhir, tentang kedamaian yang datang, dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Aminah, yang sejak lama merasa kosong dalam ritual yang tidak lagi menyentuh hatinya, merasakan kehangatan dalam kata-kata itu. Ia pulang dengan membawa sebait kalimat yang diulanginya dalam hati, yaitu lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejak hari itu perlahan ia memeluk Islam sendiri, diam-diam. Ia kemudian belajar untuk mengucapkan huruf hijaiyah, mencoba untuk menghafal surat-surat pendek, dan melantunkan sholat meskipun tidak fasih. Ia bersembunyi dari keluarga dan masyarakat yang tidak akan menerima pilihannya. Namun belakangan ini kegelisahan kembali merayapi dadanya, bukan karena ketakutan akan ditolak, tetapi karena kabar yang beredar dari mulut ke mulut. Di desa tetangga, ada sekelompok mu'alaf baru yang menggelar sholat berjamaah menghadap patung Dewa Siwa. Aminah tidak percaya saat pertama kali mendengarnya. Ia berpikir itu mungkin hanyalah desas-desus. Tapi semakin hari, kabar itu semakin jelas. Mereka yang dahulu sama-sama mengucap 2 kalimat syahadat, kini membentuk sebuah komunitas sendiri. Mereka meyakini bahwa patung Siwa dengan wajah tenangnya, tangannya yang berpose simbolik, dan mata yang tertutup adalah manifestasi dari Nabi Muhammad. Aminah bingung. Selama ini ia belajar bahwa Allah tidak diserupakan dengan apapun. Ia membaca bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, bukan sosok yang bisa dipatungkan. Tapi mereka berkata bahwa itu bukanlah pemujaan, hanya bentuk penghormatan, bahwa dalam patung itu mereka mengalirkan cinta dan penghargaan kepada sang Nabi. Suatu sore, ketika langit menggelap pelan dan awan menggantung berat, Aminah memutuskan untuk melihat sendiri. Ia berjalan kaki hampir 1 jam ke desa tetangga. Jalannya sepi, hanya terdengar suara burung-burung sore yang hendak kembali ke sarang. Hatinya berdebar, kakinya dingin. Saat tiba di sana, matanya terpaku. Di tengah tanah lapang berdiri patung besar Dewa Siwa, dilapisi dengan kain putih dan hijau. Di depannya puluhan orang berbaris rapi. Mereka menangkap peci, sarung, dan sebagian besar membawa sajadah. Suara azan pun dilantunkan, bukan dari pengeras suara, melainkan dari seorang pria tua yang berdiri di samping patung itu. Suaranya dalam, syahdu, dan penuh dengan getaran. Aminah berdiri di pinggiran, tubuhnya gemetar. Ia ingin pergi, tapi juga ingin tahu. Ia lari, tapi juga ingin mengerti. Suara takbir menggema dan para jemaah mengangkat tangan, menghadap patung, lalu ruku, sujud, dan bangkit kembali. Air mata menetes di pipinya. Ia tidak tahu kenapa, mungkin karena keharuan, mungkin karena kesedihan, atau mungkin karena kedua-duanya bercampur jadi satu. Ia menyaksikan orang-orang yang baru saja mengenal Islam, agama yang katanya mengajarkan tauhid murni, kini malah bersujud ke arah patung yang dulu ia sembah. Aminah hanya tersenyum lemah. Ia menunduk, lalu perlahan bergabung di barisan belakang. Ia mengikuti takbir, tetapi tidak sepenuh hati. Di dalam dirinya ada suara lain yang mulai berteriak. Suara kecil yang dulu ia dengar saat bertemu dengan Ustadz Salman. Suara yang mengajarkan bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan apapun, tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dipatungkan. Langit mulai gelap. Setelah sholat, mereka berdiri mengelilingi patung itu, mengadahkan tangan, dan berdoa. Sebagian menangis, sebagian memeluk patung itu sambil berzikir. Suasana terasa sakral,
tapi juga asing. Aminah menatap wajah Siwa, dan tiba-tiba ia merasa seperti kembali ke masa lalunya, masa di mana ia menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar. Ia merasa jauh dari cahaya yang pernah menyentuhnya. Tapi ia juga merasa harus untuk bertahan, harus mengerti, harus mencari kebenaran. Malam itu ia pulang dengan langkah yang pelan, matanya kosong, tapi pikirannya penuh. Di persimpangan jalan yang sunyi, ia berhenti, menatap langit yang kini dipenuhi dengan bintang. Di bawah bintang-bintang itulah Aminah bersumpah ia akan mencari jawaban walau harus melewati luka. Dan dari malam itulah kisah ini dimulai. Angin musim gugur mulai menerpa ladang-ladang gandum di sekitar desa Narenda. Daun-daun kering berjatuhan membawa pesan bahwa waktu terus bergulir dan perubahan sedang terjadi, tidak hanya di musim, tetapi juga di hati manusia. Keesokan harinya setelah Aminah menyaksikan sholat berjamaah menghadap patung, berita tentang komunitas itu menyebar semakin luas. Mereka menamakan dirinya sebagai pengikut cinta dan mulai membuka pintu bagi siapapun yang baru memeluk Islam. Mereka percaya bahwa Islam bisa dipahami dengan cara mereka sendiri, dan cinta kepada Nabi Muhammad adalah bentuk tertinggi dari iman, bahkan jika itu diwujudkan lewat bentuk patung. Kabar itu bukan hanya sampai ke telinga warga Narenda, tapi juga merambat ke desa-desa tetangga. Banyak di antara penduduk yang dulunya Hindu lalu menjadi mu'alaf karena pertemuan singkat dengan pendakwah keliling. Kini merasa menemukan rumah spiritual dalam kelompok ini. Mereka mengatakan bahwa disinilah Islam terasa ramah, tidak menakutkan, dan penuh dengan kasih. Salah satunya adalah Raffi, pria berusia 35 tahun, mantan pedagang dupa di pasar kota kecil. Ia memeluk Islam setahun lalu karena peristiwa yang disebutnya sebagai mimpi suci. Dalam tidurnya, ia melihat cahaya yang memancar dari langit dan sosok berjubah putih, di mana dia berkata, "Ikutilah jalan kebenaran." Dan dia merasa itulah panggilan dari Tuhan. Namun, setelah menjadi mu'alaf, ia merasa terasing. Masjid di kota tidak pernah menyapanya. Ia tidak tahu cara membaca Al-Quran. Ia tidak bisa membedakan rukun sholat dan syarat wudhu. Ia bahkan tidak tahu kepada siapa ia bisa bertanya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria bernama Guru Abdul Rahim, tokoh utama dalam komunitas pengikut cinta itu. Dengan suara lembut dan senyum yang menenangkan, Abdul Rahim berkata kepadanya, "Tuhan melihat hatimu, bukan arahmu, bukan caramu. Dan Nabi adalah cahaya. Kita menyambut cahaya itu lewat bentuk yang kita pahami." Raffi menangis saat itu. Ia merasa diterima, dicintai. Dan ketika diajak sholat berjamaah menghadap patung Siwa yang disebut sebagai lambang Nabi Muhammad, ia tidak ragu, ia percaya. Fenomena ini bukan hanya 1-2 orang. Dalam hitungan bulan, jumlah mereka bertambah, ratusan, kemudian ribuan. Sebagian besar adalah para mu'alaf yang tidak memiliki akses bimbingan, bahkan tidak paham bahasa Arab, tidak pernah belajar tauhid secara benar. Mereka hanya punya niat, dan niat itu dibentuk oleh siapapun yang pertama kali menyentuh hati mereka. Aminah menyaksikan perubahan ini dengan mata kepala sendiri. Setiap pekan jumlah yang datang ke tempat sholat di depan patung itu kemudian bertambah. Ada yang datang dari desa sejauh 2 hari perjalanan. Mereka membawa keluarga, membawa anak-anak, bahkan menggelar tikar dan bermalam. Salah satu pemandangan yang paling mengguncang hati Aminah adalah saat melihat seorang ibu tua menggendong bayinya, lalu memohon sambil menangis di kaki patung. "Wahai Nabi, sembuhkanlah anakku. Aku tahu engkau mendengar. Kami datang bukan untuk menyembahmu, tapi untuk mencintaimu." Tangisan itu membuat hati Aminah remuk. Ia tahu niat wanita itu tulus, tapi ia juga tahu ada sesuatu yang salah, sangat salah. Namun, siapa yang akan mendengar Aminah? Ia hanya seorang perempuan muda yang baru memeluk Islam. Ia tidak hafal Al-Quran, ia tidak punya kitab, ia bahkan tidak tahu bagaimana cara menjelaskan bahwa mencintai Nabi tidak bisa diwujudkan dengan menyembah patung. Sementara itu, Abdul Rahim semakin kuat. Ia mulai mengatur jadwal sholat berjamaah, mengubah tata cara sholat agar lebih penuh dengan cinta. Tidak lagi membaca surat-surat pendek, melainkan menggantinya dengan puisi dan doa-doa dalam bahasa lokal yang menyentuh hati, dan ia menyebutnya sholat nur cinta. Beberapa mu'alaf merasa lebih dekat dengan agama karena itu. Mereka tidak merasa kalah pintar, mereka tidak merasa tersisih, mereka merasa dilibatkan, diterima, dan dihargai. Namun di balik itu semua, sesungguhnya mereka sedang dipeluk oleh kabut kesesatan. Aminah mulai menuliskan semua yang ia lihat dalam sebuah buku kecil. Ia mencatat ucapan-ucapan Abdul Rahim, mencatat jumlah orang yang datang,
dan juga menuliskan apa yang ia rasakan setiap hari. Ia tahu suatu saat ia harus memilih. Malam itu, ketika bulan menggantung sendirian di langit, Aminah duduk di serambi rumahnya. Ia menatap gelap dan berkata dalam hati, "Aku tidak tahu banyak, tapi ajarkan aku, bimbing aku, dan jika ini salah, tunjukkan kebenaranmu. Jangan biarkan kami tersesat karena kebodohan kami." Ia menutup matanya. Dingin menyelimuti kulitnya, tapi ada bara kecil yang mulai menyala dalam hatinya. Ia tahu sesuatu yang akan terjadi, dan mungkin ia tidak akan sendirian dalam perjuangan ini. Gelombang itu terlalu besar untuk ditahan sendiri, tapi ia percaya jika kebenaran datang dari Allah, maka satu langkah kecil bisa melahirkan perubahan besar. Matahari belum benar-benar tenggelam ketika Aminah kembali mendatangi lapangan terbuka di desa Sundar, tempat patung Dewa Siwa berdiri dengan tenang, menjulang dalam diam dan tidak pernah berubah. Patung itu kini tidak lagi tampak seperti sosok dewa dalam ingatannya saat kecil, karena ia telah diselimuti kain putih dan hijau. Di bagian dada dan pundaknya tersemat selempang yang bertuliskan dalam aksara lokal, "Nabi cinta Muhammad yang kami rindukan." Di sekeliling patung, lampu-lampu kecil dipasang melingkar, berkedip-kedip seperti cahaya bintang. Bau dupa bercampur wangi bunga melati menyebar di udara. Di tanah lapang itu, ratusan orang sudah berkumpul, laki-laki dan perempuan, berdiri dalam barisan terpisah. Mereka mengenakan pakaian sederhana, namun rapi dan bersih. Beberapa membawa sajadah, beberapa lainnya memegang buku kecil yang berisi zikir dan doa-doa dalam bahasa lokal, terjemahan dari sholawat dan beberapa ayat Al-Quran yang telah disesuaikan. Aminah berdiri di pinggiran, diam. Ia menyaksikan sebuah fenomena yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi, seolah dunia bertabrakan di depan matanya. Satu dunia yang mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa tanpa bentuk, dan satu lagi yang menganggap patung sebagai jembatan menuju cinta ilahi. Lalu sholat pun dimulai. Bukan seperti sholat 5 waktu yang Aminah pelajari dari Ustadz Salman. Tidak ada bacaan surat Al-Fatihah, tidak ada rukuk dengan bacaan panjang, tidak pula ada tasyahud yang ia hafal dalam susah payah. Sebaliknya, mereka melantunkan syair, doa yang menyerupai sebuah puisi. Tangisan terdengar sejak takbir pertama. Saat mereka bersujud, mereka meletakkan tangan di dada, bukan di lantai. Dan arah sujud mereka tetap sama, menghadap ke patung Siwa yang telah dianggap sebagai lambang Nabi Muhammad oleh komunitas ini. Aminah menggigit bibir, tangannya menggenggam ujung kerudung, hatinya perih. Ia merasa seperti sedang berdiri di antara api dan air. Api yang membakar keyakinannya, dan air yang tampaknya mengejutkan dan begitu menyejukkan namun menenggelamkan. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Namanya Kisan. Ia kini berganti menjadi Khalil. Ia berdiri di samping ayahnya, mengikuti gerakan sholat yang telah diajarkan oleh kelompok tersebut. Di akhir sholat, Khalil berdiri ke arah patung, memeluk bagian bawahnya, lalu berkata dengan polosnya, "Nabi, doakan aku menjadi anak yang baik. Aku ingin ke surga bersamamu." Aminah tidak kuasa menahan air mata. Ia tahu bahwa anak itu tidak paham. Ia tahu ayahnya mungkin juga sama-sama tidak tahunya. Mereka baru belajar Islam, dan yang pertama kali mereka temui adalah ajaran yang dibungkus cinta, tapi keliru dalam akidah. Malam itu ritual berlanjut dengan pembacaan maulid versi mereka, diselingi dengan musik lembut dari alat-alat tradisional. Terdengar seperti alunan selawat, tapi lebih banyak memuji patung dan sifat-sifat Nabi yang mereka tafsirkan secara bebas. Sebagian membacakan kisah-kisah Nabi, namun dicampur dengan mitologi lokal Hindu yang masih tertinggal dalam ingatan mereka. Di akhir acara, Abdul Rahim naik ke panggung. Ia mengenakan jubah putih dengan sorban hijau. Sorot matanya tajam namun lembut. Wibawanya sangat kuat. Ia berbicara dengan suara tenang, namun penuh dengan keyakinan. "Saudara-saudaraku, jangan ragu. Kita tidak menyembah patung. Kita hanya mengenangnya seperti kita mengenang orang tua kita melalui foto. Patung ini bukan Tuhan. Ia adalah lambang. Lambang dari cinta, dari kasih, dari teladan Nabi Muhammad yang kini kita rindukan." Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa menangis, beberapa juga bersujud, beberapa berdiri sambil bersolawat. Aminah tidak bisa menahan gejolak di dadanya. Ia ingin bicara, namun siapa yang akan mendengarnya? Suaranya akan hilang di telan masa. Ia ingin berkata bahwa mengenang Nabi tidak harus lewat benda, bahwa mencintai Rasul tidak bisa dicampur dengan sisa kepercayaan lama. Tapi semua orang tampak begitu yakin, begitu damai, seolah mereka telah menemukan jalan suci. Di sudut lapangan,
Aminah melihat seorang laki-laki tua dengan jubah coklat berdiri dan menyendiri. Ia tampak mengamati, tidak ikut sholat, tidak ikut tepuk tangan. Pandangannya tajam, alisnya terlipat. Mereka sempat bertatapan. Aminah mengangguk pelan. Laki-laki itu pun membalas anggukan, lalu berbalik dan pergi. Entah siapa dia, tapi Aminah merasa mungkin ia bukanlah satu-satunya yang resah. 2 pekan setelah Aminah menyaksikan sholat berjamaah menghadap patung Siwa, keheningan di desa-desa sekitar mulai terusik oleh bisik-bisik yang menyebar lebih cepat dari angin. Awalnya hanya kabar samar, lalu menjadi cerita, lalu menjadi kecaman diam-diam, dan perlahan nama-nama ulama mulai disebut dari percakapan warga. Bukan lagi dalam konteks pengajaran, tapi dalam harapan bahwa mereka harus turun tangan. Di desa itu, sekitar 20 km dari tempat komunitas pengikut cinta, berkumpul seorang imam tua bernama Ustadz Hamid menggelar pengajian malam seperti biasa. Masjid itu sederhana, berdinding semen kasar, atap seng yang berderit diterpa angin, dan hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak. Tapi malam itu jemaah yang hadir lebih banyak dari biasanya. Bukan karena ingin belajar tafsir, tapi karena satu pertanyaan yang menggantung di benak mereka. Apakah benar ada yang sholat menghadap patung dan menganggapnya sebagai Nabi Muhammad? Setelah pengajian selesai, seorang pemuda mengangkat tangan dan bertanya dengan suara gemetar, "Ustadz, apakah boleh sholat menghadap patung kalau niatnya bukan menyembah, tapi menghormati?" Pertanyaan itu menggantung di udara, hening. Semua mata tertuju pada Ustadz Hamid yang menunduk dalam. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan pelan tapi tegas, "Dalam Islam, tidak ada bentuk penghormatan yang dilakukan dengan cara menyerupai syirik. Sholat adalah bentuk penghambaan paling murni kepada Allah, dan Allah tidak mewakili oleh patung, gambar, atau simbol apapun." Para jamaah mulai saling memandang. Wajah-wajah mereka menunjukkan lebih dari sekedar keheranan. Ada ketakutan, ketidakpastian, dan mungkin rasa malu karena selama ini mereka diam. Ustadz Hamid kemudian melanjutkan, "Jika seseorang berkata bahwa dia tidak menyembah patung, tapi menghadap ke sana saat sholat, maka sesungguhnya dia sudah menyalahi arah kiblat. Sholatnya tidak sah, dan jika dia percaya bahwa patung itu bisa menyampaikan doanya kepada Nabi, maka ia telah melakukan tawasul yang tidak syar'i. Jika ia percaya bahwa patung itu adalah Nabi, maka ia telah masuk ke dalam jurang kesesatan yang dalam." Malam itu usai pengajian, Ustadz Hamid duduk lebih lama di beranda masjid. Ia ditemani oleh seorang guru ngaji muda, yaitu Zainal, yang pernah belajar agama di Lucknow selama 5 tahun. Mereka berbincang dalam nada rendah, tapi cukup penuh dengan kegelisahan. "Kalau dibiarkan, ini akan menjadi besar," ujar Zainal. "Saya tahu, dan sulit dihadapi karena mereka merasa benar. Mereka merasa cinta Nabi, dan orang-orang sekarang mudah sekali tersentuh dengan hal-hal yang emosional. Mereka tidak lagi berpikir pakai ilmu." Ustadz Hamid mengangguk pelan. "Mungkin kita harus pergi ke sana, melihat sendiri, bukan hanya dari kabar." Zainal menatap Ustadz Hamid dengan ragu. "Apa tidak berbahaya?" "Saya lebih takut jika kelak kita ditanya oleh Allah, kenapa kita diam saat saudara-saudara kita tersesat. Bukan karena niat mereka jahat, tapi karena mereka tidak tahu." Malam itu juga Ustadz Hamid menulis sebuah surat kepada beberapa ulama lain di sekitar wilayah, yaitu Ustadz Latif di barat, Ustadz Yunus di utara, dan Ustadz Karim di desa Pegunungan Selatan. Ia mengajak mereka berkumpul untuk pembahasan apa yang disebut sebagai penyimpangan akidah paling serius dalam 20 tahun terakhir. Surat itu dibawa oleh Zainal keesokan harinya, menempuh perjalanan kaki dan motor tua melewati jalanan berlumpur. Sementara itu, di komunitas pengikut cinta, Abdul Rahim mulai merasakan getaran perubahan. Ia tahu para ulama telah mulai bergerak, tapi ia tetap tenang. Ia percaya bahwa gerakannya bukan sekedar spiritual, melainkan budaya, dan budaya menurutnya tidak bisa dibantah dengan banyak dalil. Di hadapan para pengikutnya ia berkata, "Jangan takut dengan mereka yang mengaku punya ilmu, karena ilmu tanpa cinta hanyalah batu, tapi cinta tanpa ilmu tetaplah cahaya, selama hati kalian tulus." Ucapan itu disambut tangis dan tepuk tangan. Sekali lagi umatnya merasa dilindungi, dibelai, diayomi. Namun jauh dari tempat itu, di antara langit mendung dan angin dingin yang membawa kabar, beberapa ulama telah bersiap. Mereka tidak membawa amarah, tapi membawa ilmu. Mereka tidak ingin membakar, tapi ingin menyelamatkan. Dalam salah satu dari mereka, secara diam-diam telah mengirim orang untuk menyelidiki lebih dekat. Seseorang yang akan mengamati, mendengar, dan mencatat.
Tanpa disadari Aminah pada malam ritual yang lalu, mata yang memandangnya dari jauh bukan hanya melihat, tapi menilai. Dalam waktu dekat, langkah mereka pun akan bertemu. Ketika suara lantunan sholawat menyatu dengan alunan musik tradisional di kaki patung Dewa Siwa, gema kegelisahan justru menebar hingga ke ibu kota. Di tengah kompleks perkantoran pemerintah, di antara menara-menara masjid tua yang menyaksikan sejarah India selama berabad-abad, diskusi tentang fenomena pengikut cinta ini mulai memasuki ruang-ruang serius. Tidak lagi hanya sekedar perbincangan warung ataupun khutbah lokal. Beberapa rekaman video sholat menghadap patung beredar luas di media sosial. Ada yang direkam diam-diam, ada pula yang disebarkan langsung oleh pengikut komunitas itu sendiri dengan bangga. Dalam waktu singkat, video itu juga ditonton oleh jutaan orang. Di berbagai forum diskusi daring, komentar bermunculan. Ada yang marah, ada yang bingung, ada pula yang membela. Media pun mulai meliput fenomena tersebut. Salah satu stasiun televisi nasional bahkan mengundang dua tokoh agama terkenal dalam sebuah debat langsung bertema, apakah sholat menghadap patung masih termasuk Islam? Di satu sisi, duduk Dr. Maulana Hashim, seorang ulama muda lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, yang dikenal dengan dakwahnya yang moderat namun tetap teguh dalam hal akidah. Di sisi lain, duduk Sayyid Zubair Khan, seorang penulis buku Islam dalam kearifan lokal yang sering membela sinkretisme budaya dan agama. Diskusi yang awalnya berjalan tenang berubah panas ketika Dr. Hashim mengangkat tangannya dan berkata dengan tegas, Islam melarang menyembah selain Allah. Larangan membuat patung makhluk hidup itu bukan tanpa sebab, dan Rasulullah sendiri memerangi segala bentuk kesyirikan termasuk menyembah berhala, menghadap patung, apalagi meyakini itu perwujudan Nabi Muhammad. Itu adalah sesuatu kesesatan yang besar. Ini bukan hanya salah secara fikih, tapi juga menyimpang secara akidah. Namun Zubair Khan membalas dengan nada tenang. Tapi jangan lupa, masyarakat kita ini majemuk. Banyak dari mereka dulunya Hindu, terbiasa dengan simbol. Kita tidak bisa langsung mencabut seluruh budaya yang telah mengakar. Jika cinta kepada Nabi membuat mereka merasa dekat dengan Tuhan, apakah itu tidak lebih baik daripada kembali ke kepercayaan lama yang menyekutukan Allah secara terang-terangan? Perdebatan itu menjadi viral. Klip pendek dari pernyataan mereka dibagikan ulang ribuan kali. Umat pun terbelah. Sebagian besar ulama sepakat bahwa fenomena itu harus diluruskan. Tapi sebagian tokoh intelektual dan aktivis budaya menganggap pendekatan lembut lebih dibutuhkan ketimbang kecaman keras. Di tengah hiruk-pikuk itu, Majelis Ulama Islam Nasional akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyatakan bahwa praktik tersebut adalah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Nabi Muhammad adalah manusia, utusan Allah, bukan sosok yang bisa diserupai dalam bentuk patung, gambar, ataupun simbol. Dan Islam tidak mengenal perantara materi dalam ibadah. Dan pernyataan ini dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2025. Pernyataan itu disambut oleh sebagian umat, tapi juga menimbulkan reaksi keras dari komunitas pengikut cinta. Dalam salah satu pertemuan mereka, Abdul Rahim berdiri di hadapan para pengikutnya dengan wajah muram, namun penuh dengan semangat. Lihatlah, mereka menyebut kita sesat, padahal kita hanya ingin mencintai. Tapi kita tidak menolak Allah, kita tidak menolak Nabi, tapi mereka tidak paham bahasa hati. Di balik kerumunan itu, Aminah berdiri dengan dada sesak. Ia mulai melihat bahwa ini bukan lagi soal ketidaktahuan. Ini sudah menjadi gerakan yang ingin menciptakan tafsir sendiri atas agama, dan itu lebih berbahaya dari sekedar salah arah kiblat. Beberapa hari kemudian, Aminah mendapatkan kabar mengejutkan. Ustadz Hamid, ulama dari Desa Taufik, mengirimkan utusan ke komunitas pengikut cinta, bukan untuk menyerang tapi untuk berdialog. Ia mengajak Abdul Rahim bertemu, bukan di panggung, bukan di lapangan, tapi di rumah kecil yang sunyi, hanya disaksikan oleh langit malam dan cahaya lampu minyak. Pertemuan itu akan menjadi awal dari benturan dua pemahaman, satu yang berakar pada ilmu dan satu yang tumbuh dari emosi. Dan Aminah yang tidak pernah berniat jadi siapa-siapa akan berada di tengahnya. Suasana malam itu sangat berbeda. Langit gelap, tidak berbintang, dan angin berhembus kencang melewati pepohonan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Di sebuah rumah tua milik seorang petani tua yang kini menjadi tempat tinggal sementara Ustadz Hamid, lampu minyak menggantung di langit-langit, menerangi ruangan kecil beratap rendah dengan bayangan kekuningan. Di sana ada dua lelaki duduk saling berhadapan. Di satu sisi Ustadz Hamid dengan jubah coklat lusuh dan wajah teduh yang menyimpan kecemasan. Di sisi lain
Abdul Rahim mengenakan sorban hijau terang dan kemeja panjang putih yang rapi, duduk tenang dengan pandangan yang sulit untuk ditebak. Di sudut ruangan Aminah duduk diam. Ia diminta hadir oleh Ustadz Hamid sebagai saksi atau mungkin sebagai jembatan. Ia menggenggam buku catatannya, jantungnya berdegup tidak karuan. Setelah keheningan panjang, Ustadz Hamid membuka percakapan. Aku tidak datang untuk memaksamu berhenti. Aku datang untuk bertanya, mengapa kau ajarkan umat ini sholat menghadap patung? Abdul Rahim tersenyum kecil, wajahnya tidak marah, tapi tidak menentang juga. Kemudian ia menjawab, Ustadz Hamid, kau datang membawa ilmu. Aku menghargainya, tapi kau harus tahu, aku datang membawa luka umat. Mereka yang tidak kau jangkau, mereka yang tidak paham bahasa Arabmu, yang tidak mengerti khutbah-khutbah panjangmu, mereka ingin mencintai Nabi. Dan aku hanya membuka jalan bagi cinta itu dengan simbol. Mereka berasal dari agama yang mengajarkan simbol. Mengapa kita harus mencabut itu semua? Mengapa tidak kita peluk dulu mereka, lalu perlahan diarahkan? Ustadz Hamid kemudian menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap langsung ke arah Abdul Rahim. Kemudian ia berkata, karena Islam bukan sekedar pelukan. Islam adalah tuntunan dan cinta. Jika tidak dibingkai dengan akidah, akan membawa pada kesesatan. Suasana semakin tegang. Aminah menggigit bibir, menahan diri untuk tidak ikut berbicara. Ia tahu yang sedang terjadi ini jauh lebih besar dari pertengkaran biasa. Ini adalah benturan dua jalan. Yang satu bersandar pada ilmu, dan yang satu lagi bersandar pada emosi. Kalau mereka tidak bisa menerima Islam yang kaku, apa salahnya kami lunakkan sedikit? Bukankah Islam datang bertahap? Ayat-ayat larangan turun perlahan. Apakah engkau lupa? Abdul Rahim melanjutkan. Ustadz Hamid kemudian mengangguk pelan. Benar, tapi Islam tidak pernah membuka ruang untuk syirik, bahkan sejak awal. Bahkan Rasulullah menghancurkan patung-patung di Ka'bah sebelum beliau wafat. Tapi ini bukan menyembah patung, ini ekspresi cinta. Kami tidak meminta kepada patung itu. Kami hanya menghadapkan hati kami kepada Nabi, kata Abdul Rahim dengan suara yang mulai meninggi. Ustadz Hamid menatap dalam. Justru itulah letak bahayanya. Engkau ajarkan mereka menyamakan makna cinta dengan arah sujud. Engkau campurkan Islam dengan tradisi yang tidak dibersihkan. Dan umatmu yang tidak mengerti akan menyangka bahwa itu adalah benar. Kalau begitu, salahkan dirimu juga, Ustadz. Kalian ulama diam selama puluhan tahun. Umat dibiarkan tanpa bimbingan. Mereka lapar, mereka haus. Dan saat kau beri mereka seteguk air, kau bilang airku racun. Padahal kalian sendiri tidak pernah hadir membawa air yang benar, kata Abdul Rahim dengan tajam. Kalimat itu menampar seperti cambuk. Aminah menunduk, hatinya campur aduk. Ada kebenaran dalam ucapan itu, tapi ada juga pembenaran yang berbahaya. Ustadz Hamid tidak membalas segera. Ia menunduk lama, lalu berkata pelan. Mungkin kami memang lalai. Kami sibuk mengajar di kota, menghafal kitab, menulis fatwa, tapi lupa turun ke bumi, melihat umat yang tersesat dalam diam. Tapi sekarang kami datang, dan kami ingin membenahi. Bukan dengan membakar, bukan dengan menghukum, tapi dengan menjelaskan. Abdul Rahim menatap tajam. Tapi kami tidak akan berhenti. Kami tidak mengajak orang keluar dari Islam. Kami hanya mengajak mereka mencintai Nabi dengan cara yang bisa mereka pahami. Kemudian Ustadz Hamid membalas. Tapi cinta yang salah arah adalah seperti kapal indah yang berlayar menuju karang. Hening lama. Aminah tidak bisa lagi menahan diri. Ia berdiri perlahan. Suara lirihnya memecah kesunyian. Kemudian Aminah berkata, aku juga mu'alaf, dan aku pernah ikut sujud di depan patung itu. Tapi aku tidak pernah merasa dekat dengan Allah. Yang aku rasakan hanya nostalgia dengan agama lamaku. Yang membuatku bertahan dalam Islam adalah tauhid, kesadaran bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Bahkan Nabi Muhammad pun bukan tempat aku berdoa, tapi beliau hanya menunjukkan jalan yang mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah dengan benar. Suasana berubah. Kali ini bukan karena adu argumentasi, tapi karena kesaksian yang tulus. Mata Abdul Rahim tampak berkaca, tapi ia segera berdiri. Waktu akan membuktikan siapa yang benar. Aku tidak benci kalian, tapi aku akan tetap berjalan di jalanku, katanya lirih. Ia meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Ustadz Hamid menatapnya hingga hilang di balik kegelapan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengelus dada. Perjalanan masih panjang, tapi setidaknya kita sudah mulai.
ujarnya pelan. Aminah menggenggam buku catatannya lebih erat. Di dalam hatinya ia tahu pertemuan ini bukanlah akhir, tapi awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Pagi yang dingin itu, langit desa Sundar kelabu seperti wajah-wajah yang diam-diam menyimpan ketegangan. Kabut tipis menyelimuti jalanan tanah yang lembab, dan suara ayam berkokok terdengar sayup di kejauhan. Tapi bukan itu yang membuat suasana terasa berat, melainkan bisik-bisik yang kini mulai berubah menjadi tekanan yang nyata. Sejak pertemuan Abdul Rahim dan Ustadz Hamid dalam malam itu, kabar bahwa beberapa tokoh agama mengintegrasi gerakan pengikut cinta menyebar cepat. Sayangnya, bukan penjelasan yang diterima oleh masyarakat, melainkan narasi bahwa ulama tua ingin mematikan semangat cinta Nabi yang sedang membakar jiwa para mu'alaf. Di beberapa pasar, para pedagang mulai berbicara lantang. Ustadz itu datang cuma untuk menghina keimanan kita, kata seorang penjual kacang sambil melayani pelanggan. Mereka cuma iri karena Abdul Rahim bisa membuat ribuan orang kembali ke jalan Tuhan. Timpal lainnya, isu itu diperparah oleh pernyataan sepihak yang disebarkan melalui selebaran oleh pengikut Abdul Rahim. Jangan mendengarkan mereka yang menyebut kita sesat. Mereka adalah penjaga agama lama yang penuh dengan kekakuan. Kita adalah gelombang baru, Islam yang penuh cinta, bukan Islam yang menakutkan. Aminah merasakan dampaknya langsung sejak ia terlihat bersama Ustadz Hamid dan menyuarakan kekeraguannya di beberapa pertemuan. Sebagian orang mulai menjauh. Beberapa teman yang dulunya sering duduk bersamanya dalam majelis sholat, kini bahkan tidak menyapa di jalan. Yang lebih menyakitkan adalah saat seorang ibu mu'alaf yang dulunya dekat dengannya tiba-tiba berkata, "Aminah, hati-hati, jangan jadi alat para penyesat itu. Abdul Rahim lebih paham tentang hati kami." Ucapan itu seperti pisau di dada. Aminah bukan siapa-siapa. Ia hanya ingin menyuarakan apa yang menurutnya benar. Ia tidak berniat untuk menghakimi siapapun. Tapi sekarang, seolah-olah ia dianggap pengkhianat. Di rumah Ustadz Hamid, suasananya pun tidak kalah tegang. Para utusan dari desa-desa kini mulai datang, bukan untuk belajar tapi untuk melapor. Di antaranya adalah tokoh muda bernama Ridwan, pemuda cerdas yang dulunya aktif di kegiatan dakwah. Kini datang dengan wajah yang muram. Mereka mulai mengintimidasi Ustadz. Katanya pelan, beberapa warga yang menolak mengikuti pengikut cahaya cinta tidak lagi diajak kerja bakti. Bahkan anak-anaknya dicemooh di madrasah. Ustadz Hamid menghela napas panjang. Matanya menyiratkan kelelahan yang tidak hanya fisik tapi juga batin. Ini sudah jadi gerakan sosial, bukan lagi sekedar perbedaan pandangan keagamaan. Mereka membentuk identitas, membangun solidaritas, bahkan membagi masyarakat. Zainal, guru ngaji muda, kemudian menimpali. Dan yang paling menyakitkan Ustadz, mereka membajak nama Nabi Muhammad untuk membenarkan penyimpangan. Kondisi semakin genting. Laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa ajaran Abdul Rahim menyebar cepat. Ia mulai mengirim murid-murid utama ke beberapa desa kecil, menyebarkan ajaran-ajaran sholat cinta, menjadikan patung sebagai lambang kehadiran spiritual Nabi, dan menyarankan agar umat tidak terlalu memusingkan arah kiblat atau bacaan Arab. Yang penting kan hatimu lurus, begitu pesan yang mereka sampaikan. Kata-kata manis itu telah memikat, terutama bagi mereka yang baru mengenal Islam dan merasa sulit untuk memahami aturan syariat yang rumit. Dan di tengah kekosongan, bimbingan dari sebagian ulama yang tidak menjangkau desa-desa terpencil, ajaran itu tumbuh seperti tanaman liar, cepat, kuat, dan sulit untuk dicabut. Malam harinya Aminah kembali menulis. Dan di sela-sela kegelisahannya, Aminah menerima sepucuk surat yang diselipkan di pintu rumahnya, tanpa nama, tanpa alamat pengirim, hanya tulisan singkat dengan tinta hitam. "Berhentilah menantang. Kalau kau terus bicara, kami akan pastikan kau tidak bisa bicara lagi." Tangan Aminah gemetar saat membacanya. Ini bukan lagi perdebatan pemahaman, ini mulai menjadi intimidasi. Ia membawa surat itu ke Ustadz Hamid. Wajah tua sang Ustadz menegang, lalu ia melipat surat itu pelan dan menyimpannya di saku jubahnya. "Kau harus hati-hati Aminah, tapi jangan takut. Kebenaran tidak bisa dihentikan hanya karena ancaman," katanya. Tapi jauh di lubuk hati, Aminah tahu situasi kini genting. Jika tidak segera dihadapi dengan cara yang tepat, gerakan ini bisa berubah menjadi aliran besar yang sulit untuk dikoreksi. Apalagi ketika banyak dari umat tidak tahu, tidak paham, dan tidak ingin belajar lebih dalam. Mereka hanya ingin merasakan, dan Abdul Rahim memberikannya dalam bentuk paling menyentuh, yaitu cinta yang menyatu dengan tradisi mereka dahulu. Ustadz Hamid kemudian memutuskan langkah besar. "Kita harus menghadap ulama nasional. Ini tidak bisa lagi ditangani di desa. Kita butuh dukungan resmi, dan kita akan ajak Aminah bersama." "Saya? Untuk apa?"
karena mereka perlu mendengar dari orang yang pernah tersesat dan memilih kembali. Suaramu bisa lebih menyentuh daripada 1000 dalil. Aminah tidak langsung menjawab, tapi di dalam dirinya api kecil mulai menyala lagi. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Kebenaran memang terancam, tapi bukan berarti ia akan tinggal diam. Langit pagi di kota Lucknow diselimuti dengan mendung tebal. Kota itu dikenal sebagai jantung intelektual Islam di India Utara, tempat lahirnya banyak ulama besar, lembaga pendidikan Islam, dan forum fatwa yang melegenda sejak zaman kolonial. Tapi bagi buta itu, nuansa yang menyelimuti ibu kota budaya itu bukan lagi tentang ilmu atau sejarah, melainkan kegentingan yang merayap menjadi pelan namun pasti. Di dalam sebuah mobil tua berwarna abu-abu duduk Ustadz Hamid di kursi depan. Di sampingnya ada Zainal, pengemudi dengan pandangan lurus ke depan. Menembus lalu lintas yang mulai padat, di kursi belakang, Aminah diam, memeluk buku catatannya. Di dalam tasnya masih tersimpan surat ancaman itu. Kata-kata pendek di atas kertas lusuh itu terus terngiang di benaknya, seperti gema yang tidak berkesudahan. Namun ia tetap berangkat, bukan karena keberanian, melainkan karena ketakutan yang diarahkan pada sesuatu yang lebih besar. Jika dia diam ataupun bungkam, lebih banyak orang yang akan tersesat. Maka kebenaran akan kehilangan satu suara yang bisa didengar oleh mereka yang pernah salah arah seperti dirinya. Mobil itu kemudian berhenti di depan bangunan megah berarsitektur Mughal modern, yaitu kantor Dewan Ulama Islam Nasional. Di dinding luar bangunan tergantung plakat besar yang bertuliskan sebuah kaligrafi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Peganglah tali Allah bersama-sama dan janganlah bercerai-berai. Ayat itu terasa seperti peringatan, bukan hanya nasihat. Di ruang rapat utama, Ustadz Hamid dan rombongannya duduk di hadapan 8 ulama senior dari berbagai wilayah. Semuanya berserban putih, berjubah panjang, dan memiliki raut wajah yang menunjukkan pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai gejolak keumatan. Salah satu dari mereka adalah Syekh Faruk, tokoh yang dihormati yang telah 30 tahun menjadi rujukan fatwa nasional. Apa yang kalian sampaikan sangat serius, Ustadz Hamid. Kami telah menerima laporan serupa, tapi tidak sedetail yang kalian bawa, kata Syekh Faruk. Ustadz Hamid kemudian menyerahkan beberapa berkas, salinan foto, transkrip ceramah Abdul Rahim, testimoni warga, serta dokumentasi video pendek dari Zainal. Salah satu ulama lain, yaitu Maulana Ishak, menyeringgit saat melihat isi dokumen itu. Ini bukan lagi kekeliruan dakwah. Ini sudah masuk kategori penyimpangan akidah yang disengaja. Ustadz Hamid mengangguk. Kami tidak menuduh Abdul Rahim sesat secara pribadi, tapi ajarannya telah menyebabkan banyak orang menyalahi rukun Islam, terutama arah kiblat dan konsep tauhid. Kami juga sudah mencoba mendekati, tapi pengaruhnya semakin kuat. Kemudian Aminah diminta bicara. Dia gugup, tangannya gemetar, tapi perlahan ia membuka buku catatannya dan kemudian membaca. Saya adalah seorang mu'alaf. Saya dulu memeluk Hindu, dan ketika saya masuk Islam, saya bingung. Saya butuh pegangan. Dan yang pertama kali datang kepada saya bukan guru ngaji, tapi Abdul Rahim. Ia membuat saya menangis dengan kata-katanya yang tentang Nabi itu. Ia membuat saya merasa diterima, tapi kemudian saya diajak untuk menghadap patung Dewa Siwa, karena katanya itulah bentuk cinta. Kemudian saya melakukannya, tapi setelah itu saya merasa kosong, bukan damai. Saya merasa seperti kembali ke keyakinan lama saya, hanya dengan label baru, sampai saya mengenal Ustadz Hamid. Dan dijelaskan, perlahan-lahan, kemudian saya paham, Islam bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kebenaran, dan kebenaran itu tidak selalu manis. Salah satu ulama tertua, yaitu Syekh Musa, menunduk dalam-dalam, matanya berkaca. Kita sedang berhadapan dengan fitnah akhir zaman, di mana umat lebih suka narasi yang menyentuh hati daripada ilmu yang menyematkan iman. Diskusi pun berlangsung dengan hampir 2 jam. Banyak usulan muncul, mengeluarkan fatwa resmi, menyurati pemerintah, menyebarkan khutbah bertema pelurusan akidah, hingga menyusun panduan khusus untuk mu'alaf. Tapi kemudian muncul satu kekhawatiran besar. Syekh Faruk berkata, kita bisa keluarkan fatwa, tapi bagaimana kita memastikan umat mau membacanya, memahaminya, atau bahkan mendengarnya? Mereka yang mengikuti Abdul Rahim bukan orang-orang yang bisa membaca kitab. Mereka mengikuti karena perasaan, bukan dalil. Semuanya terdiam. Lalu Syekh Faruk memandang ke arah Aminah. Kalau kita ingin menyelamatkan mereka, kita harus bicara dengan bahasa mereka, bukan hanya bahasa Arab, tapi bahasa hati yang tidak kehilangan akidah. Dari diskusi itu lahirlah satu keputusan penting, yaitu membentuk tim dakwah pemulihan akidah mu'alaf yang bertugas untuk menjangkau desa-desa terpencil dan mengedukasi umat secara langsung dengan pendekatan yang empatik dan penuh dengan pengertian, namun tetap berlandaskan dalil yang sahih.
Ustadz Hamid diminta untuk memimpin tim itu dan Aminah diminta untuk menjadi juru bicara. Hari itu mereka keluar dari gedung dengan misi baru. Namun di luar sana, bayangan masih tetap menunggu. Karena semakin dekat mereka pada kebenaran, maka semakin keras perlawanan dari mereka yang telah jatuh cinta pada kesesatan. Dan Aminah mulai menyadari satu hal, bahwa dalam perjuangan ini mungkin ia harus membayar harga yang lebih besar dari sekedar kehilangan teman. Sementara di pusat ibu kota, keagamaan para ulama menyusun strategi penyelamatan akidah. Di desa-desa pedalaman, suasana pun semakin panas. Abdul Rahim tidak tinggal diam. Gerakan pengikut cinta yang dulunya hanya bersifat lokal, kini berubah menjadi sebuah organisasi yang terstruktur. Ia menyebutnya sebagai Gerakan Cahaya Muhammad. Berita tentang penemuan Ustadz Hamid dan Aminah di Dewan Ulama Nasional cepat menyebar. Anehnya, bukan melalui media arus utama, melainkan melalui selebaran dan video kampanye yang disebarkan oleh para pengikut Abdul Rahim. Dalam sebuah video yang berdurasi 3 menit yang tersebar luas di media lokal, Abdul Rahim tampil berdiri di depan ribuan pengikutnya. Di belakangnya terpampang patung Dewa Siwa yang kini telah dipoles dengan hiasan sorban dan jubah putih, serta plakat yang bertuliskan cinta pada Nabi, bukan takut pada dalil. Dengan mikrofon di tangan, suaranya menggema. Mereka yang mengaku ulama datang ke kota untuk menyusun rencana membungkam cinta kita. Mereka ingin kita kembali pada Islam yang kaku, yang tidak bisa memahami hati orang biasa. Tapi kita tidak akan mundur karena cinta kita murni. Gemuruh takbir dan tangisan memenuhi lapangan. Banyak dari mereka adalah mu'alaf baru yang tidak mengerti bahasa Arab, tidak hafal surah Al-Fatihah, tapi tahu persis siapa yang membuat mereka merasa diterima. Abdul Rahim menjadi simbol harapan, bukan karena ia membawa ilmu, tapi karena ia membawa pelukan. Dan kini pelukan itu berubah menjadi perisai, bahkan senjata. Ustadz Hamid menerima laporan bahwa di beberapa desa yang baru saja dikunjungi tim dakwah, para dai mereka diusir, beberapa masjid ditutup untuk umum, digembok oleh warga yang setia pada Abdul Rahim. Bahkan satu ustadz muda bernama Haris pun diserang secara verbal dan dilempari batu saat menjelaskan tentang arah kiblat. Aminah merasa jantungnya mencelos ketika mendengar kabar bahwa rumah seorang mu'alaf di desa Kunjapur dibakar karena menolak mengikuti ajaran Abdul Rahim. Di dinding rumah yang hangus itu tertulis dengan arang, "Pengkhianat cinta." Aminah tidak bisa tidur malam itu. Ia merenungi satu persatu wajah mu'alaf yang dulu ia dampingi. Kini banyak diantaranya menjauh atau bahkan memusuhinya. Ia membuka buku catatannya dan kemudian mulai menulis. Pagi harinya serangan yang paling menyakitkan datang. Sebuah video yang diedarkan oleh akun pendukung Abdul Rahim. Di dalamnya Aminah disebut sebagai agen ulama tua yang ingin menghapus budaya lokal. Dalam narasinya, Aminah dituduh untuk membenci para mu'alaf karena sudah merasa lebih Islam daripada orang lain. Aminah gemetar saat melihat video itu. Ini fitnah. Namun Ustadz Hamid menatapnya tegas. Fitnah memang menyakitkan Aminah, tapi ini pertanda bahwa apa yang kita perjuangkan mulai mengguncang mereka. Di sisi lain, Abdul Rahim kini mulai membentuk struktur yang lebih kuat. Ia mengangkat beberapa amir desa, pemimpin lokal yang bertanggung jawab untuk mengawasi warga dan memastikan ajaran Cahaya Muhammad dijalankan dengan disiplin cinta. Mereka mengadakan pertemuan rutin, membagi tugas, dan bahkan membentuk semacam pelatihan untuk mu'alaf baru yang disebut sebagai Madrasah Cinta. Dalam kurikulum mereka tidak ada tajwid, tidak ada pembahasan tafsir, tapi ada sesi mengenal Nabi melalui mimpi, menyatu dengan cahaya Muhammad, serta arah sholat berdasarkan getaran hati. Sebagian masyarakat bisa mulai terhipnotis. Saya tidak paham Islam yang rumit, tapi saya tahu ketika saya sholat di depan patung itu, saya merasa Nabi benar-benar hadir, kata seorang mu'alaf tua dalam video testimoni. Fenomena ini terus membesar, bahkan beberapa tokoh lokal, kepala desa, guru madrasah lama, hingga tokoh adat mulai berpihak pada Abdul Rahim. Bukan karena mereka yakin secara teologis, tapi karena Abdul Rahim itu menjanjikan kemandirian desa, bantuan dana, dan struktur sosial yang rapi. Ustadz Hamid memandang peta yang berbentang di meja. Tanda merah menunjukkan desa-desa yang kini dikuasai oleh pengikut cinta. Jumlahnya semakin banyak. Aminah semakin merasakan hawa dingin yang menyusup ke tengkuknya. Tapi ia tahu ini bukan waktunya mundur. Perang sudah dimulai. Dan medan berikutnya adalah panggung terbuka yang mempertemukan dua wajah Islam. Satu berbalut cinta yang menyimpang, satu lagi berpijak di atas kebenaran yang tidak selalu mudah diterima. Matahari mulai condong ke barat ketika kabar tentang rencana pertemuan terbuka antara Ustadz Hamid dan Abdul Rahim menyebar. Desa Sundar yang dulunya sunyi, kini berubah menjadi pusat perhatian yang tidak pernah diduga.
Ratusan orang dari berbagai penjuru datang. Sebagian ingin menyaksikan dialog itu sebagai bentuk harapan, sebagian lagi dengan niat yang mempertahankan keyakinan masing-masing. Malam sebelum acara, langit dihiasi bintang-bintang yang berkilauan. Namun, ketegangan yang tidak kunjung surut. Di rumah sederhana Ustadz Hamid, para tokoh dakwah sibuk untuk mempersiapkan segala hal. Aminah duduk termenung, memegang buku catatannya. Di luar sana, suara orang mulai berdatangan. Ini adalah pertempuran ide, tapi bukan tentang perang senjata. Kita harus pastikan yang benar dapat didengar dengan jernih, ucap Ustadz Hamid pelan. Aminah mengangguk, tapi di dalam hatinya terselip keraguan. Bagaimana jika masyarakat justru semakin bingung? Bagaimana jika cinta yang disebarkan Abdul Rahim malah semakin membius mereka? Sementara itu, di rumah Abdul Rahim, suasana berbeda. Ia berdiri di depan cermin besar, mengenakan jubah putih berhiasan bordir emas. Sorot matanya penuh dengan keyakinan. Ini kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa cinta kita bukanlah sesat. Kita akan buat mereka melihat bahwa Islam itu rahmat, bukan beban, katanya kepada beberapa pengikut terdekat. Hari pertemuan tiba. Lapangan desa yang biasanya sunyi kini penuh dengan panggung sederhana, kursi-kursi plastik berbaris rapi, dan pengeras suara yang siap menyuarakan setiap kata. Di salah satu sudut, para ulama rasional duduk, membawa kitab dan catatan. Di sisi lain, pengikut Abdul Rahim menyanyikan lagu-lagu pujian yang penuh dengan semangat. Acara dibuka oleh kepala desa yang berharap pertemuan ini dapat membawakan kedamaian. Kemudian Ustadz Hamid maju ke depan dengan wajah yang tenang namun penuh dengan tekad. Ia mulai menjelaskan inti ajaran Islam, tauhid, rukun Islam, dan pentingnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad secara benar. Kemudian giliran Abdul Rahim. Dengan suara lantang ia membantah bahwa sholat menghadap patung adalah penyimpangan. Patung itu bukan berhala. Itulah representasi cinta kami kepada Nabi. Dalam Islam kita diajarkan mencintai Rasulullah. Apa salahnya kalau kita mengekspresikan cinta itu dengan cara kita? Suasana pun mulai panas. Beberapa pengikutnya mulai berteriak setuju, sementara sebagian warga yang masih ragu terlihat bingung. Ustadz Hamid menanggapi dengan sabar, menjelaskan bahwa dalam Islam penyembahan hanya untuk Allah SWT dan sholat harus menghadap Ka'bah, bukan benda apapun. Tapi Abdul Rahim tidak mundur. Ia mengajak para pengikutnya untuk berbagi pengalaman spiritual yang menurut mereka membuktikan kebenaran ajarannya. Banyak dari kami merasakan kedamaian luar biasa saat sholat di depan patung itu, ujar seorang mu'alaf tua yang berdiri di sampingnya. Aminah melihat mata beberapa orang yang mulai berkaca-kaca, terpengaruh oleh kesaksian itu. Diskusi berlanjut dengan tanya jawab yang makin intens. Seorang ulama muda menegaskan, jika kita membiarkan praktik ini terus berkembang, umat akan terjerumus dalam syirik, dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Nama Abdul Rahim kini tetap membela dengan kalimat yang penuh dengan emosi, menuduh para ulama tidak peka dengan kebutuhan spiritual umat kecil. Ketegangan memuncak ketika seorang warga dari kelompok Abdul Rahim mengangkat tangan dan menuntut agar pengikut-pengikut cinta diberikan perlindungan dari diskriminasi. Situasi menjadi panas dan hampir memanas menjadi keributan. Kepala desa segera meminta semua pihak untuk menahan diri dan mengusulkan agar diskusi dilanjutkan secara tertutup. Setelah acara, Aminah duduk perlahan dengan Ustadz Hamid di tepi lapangan. Di balik layar, banyak pihak mulai merancang strategi baru. Para ulama menyiapkan ceramah keliling dan buku panduan yang mudah dimengerti. Abdul Rahim dan pengikutnya juga semakin solid, bahkan mengorganisasikan kegiatan sosial untuk memperkuat dukungan. Aminah tahu jalan panjang masih terbentang, tapi dalam hatinya ia yakin satu hal, bahwa kebenaran harus diperjuangkan dengan kesabaran, ilmu, dan cinta yang sebenar-benarnya. Beberapa minggu setelah pertemuan terbuka di Desa Sundar, suasana di sekitar kawasan itu semakin memanas. Apa yang tadinya hanya sebuah dialog berubah menjadi pertempuran ide yang berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari warga. Kubu-kubu Abdul Rahim semakin kuat, bahkan memperluas pengaruhnya ke desa-desa tetangga. Sedangkan pihak ulama meskipun tetap teguh mempertahankan akidah menghadapi kesulitan untuk menjangkau masyarakat yang mulai tercerai-berai karena perbedaan pandangan. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, pemerintah daerah kini mulai merasa khawatir. Para pejabat melihat potensi konflik horizontal yang bisa saja meletus menjadi kerusuhan sosial. Untuk itu, mereka memutuskan untuk mengundang perwakilan dari kubu untuk duduk bersama dalam forum mediasi yang diadakan di kantor bupati. Ustadz Hamid dan Aminah datang mewakili Dewan Ulama Islam Nasional, sementara Abdul Rahim hadir dengan beberapa pengikut setianya. Ruang pertemuan yang cukup luas dipenuhi oleh aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan sejumlah wartawan yang berharap bisa meliput proses perdamaian itu.
Ustadz Hamid kemudian membuka pembicaraan dengan menjelaskan bahaya praktik penyembahan terhadap patung dalam Islam. Ia menguraikan bahwa hal tersebut bertentangan dengan tauhid dan berpotensi menyesatkan umat. Namun ia juga menunjukkan sikap terbuka dengan menawarkan pendekatan dakwah yang lebih lunak dan edukatif agar masyarakat tidak merasa terasing. Abdul Rahim menyahut dengan penuh semangat, "Kami bukan menyembah patung, kami menghormati simbol cinta kepada Nabi Muhammad karena kami merasa diperhatikan, bukan dijauhi. Kami ingin Islam yang ramah, yang bisa diterima oleh semua orang, terutama mereka yang baru mengenal agama ini." Diskusi pun berjalan dengan alot. Beberapa pengikut Abdul Rahim yang hadir ikut menyampaikan kebebasan atas pendekatan yang menurut mereka terlalu kaku. Mereka menganggap ulama terlalu jauh dari realitas umat kecil yang membutuhkan pendekatan penuh kasih dan bukan hanya teori. Aminah mencoba menyampaikan pandangannya sebagai mu'alaf yang pernah tersesat dan kemudian menemukan jalan yang benar. "Saya tahu bagaimana rasanya bingung dan kesepian, namun saya juga pernah bahwa Islam adalah jalan yang lurus. Jika kita mengabarkan atau mengaburkan prinsip-prinsip dasar, kita malah menyesatkan diri kita sendiri." Pembicaraan itu tidak mudah. Beberapa kali ketegangan hampir meledak ketika seseorang pengikut Abdul Rahim berteriak bahwa ulama hanya ingin menguasai umat dengan aturan yang berat dan tidak mengerti kondisi mereka. Seorang pejabat keamanan harus turun tangan menenangkan situasi. Di luar ruangan pertemuan, berita tentang mediasi itu tersebar luas. Beberapa warga menyambut positif, berharap akan adanya penyelesaian damai, namun tidak sedikit pun merasa skeptis dan takut konflik akan semakin parah. Setelah beberapa jam berdiskusi, forum mediasi menghasilkan keputusan sementara, yaitu pembentukan tim bersama yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, dan pengikut Abdul Rahim untuk melakukan pendekatan ke lapangan dengan metode dialog dan edukasi yang lebih komunikatif. Meskipun demikian, semua pihak menyadari bahwa ini baru langkah awal. Masih banyak pekerjaan rumah untuk membangun kembali kepercayaan dan persatuan umat. Namun ketegangan di lapangan tetap berlangsung. Di beberapa tempat, bentrokan kecil antar pendukung kedua kubu terjadi. Beberapa rumah terbakar, masjid dikunci paksa, dan sejumlah mu'alaf menolak ajaran Abdul Rahim mengalami intimidasi. Aminah sendiri mendapatkan ancaman melalui pesan singkat. Meskipun takut, Aminah memilih untuk tidak mundur. Baginya perjuangan ini bukan sekedar soal penegakan aturan, tapi menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang terombang-ambing. Ustadz Hamid juga terus berkeliling di desa-desa untuk memberikan ceramah dan berdialog dengan warga secara langsung. Ia berusaha untuk menjelaskan bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah, bukan dengan kekerasan. Di tengah upaya damai itu, ada pula tokoh-tokoh moderat dari komunitas Hindu yang mulai mengajak dialog antar agama untuk mencegah konflik agama yang lebih besar. Mereka mengingatkan bahwa keberagaman di India harus dijaga dengan sikap yang saling menghormati dan memahami. Mereka menawarkan ruang diskusi bersama agar masalah ini tidak menimbulkan keretakan sosial yang lebih luas. Aminah merasa harapan itu penting, tapi ia juga sadar jalan ke depan akan penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Begitulah konflik yang dimulai dari kesalahpahaman tentang sebuah patung dan konsep cinta mulai membuka babak baru dalam kehidupan umat Islam di India. Babak yang akan menguji kesetiaan, keikhlasan, dan kekuatan iman. Apakah perjuangan mereka akan menemukan jalan damai atau justru akan semakin membara menjadi api yang sulit untuk dipadamkan? Di balik gemuruh perdebatan dan ketegangan yang melanda desa-desa di India, ada kisah-kisah personal yang jarang terungkap di permukaan. Kisah-kisah keluarga mu'alaf yang harus berjuang 2 kali lipat, mempertahankan keimanan baru mereka sekaligus menghadapi tekanan sosial dan psikologis yang begitu berat. Aminah yang telah lama berkecimpung dalam dakwah dan pendampingan mu'alaf mulai menyadari betapa besar luka yang tersimpan di balik senyum yang tampak biasa. Ia berkunjung ke sebuah desa kecil yang baru saja menjadi medan perebutan pengaruh antara pengikut Abdul Rahim dan kelompok ulama. Di sana ia bertemu dengan keluarga Farid yang sudah menjadi mu'alaf selama 2 tahun. Farid adalah seorang pria parubaya yang dulunya bekerja sebagai petani bersama istrinya, Maryam, dan 2 anak mereka. Mereka memutuskan memeluk Islam setelah banyak mendengar ajaran tentang kasih sayang dan keadilan. Namun, sejak munculnya gerakan Cahaya Muhammad yang dipimpin Abdul Rahim, kehidupan mereka berubah drastis. "Kami tidak lagi diterima di desa. Mereka bilang kami pengkhianat karena tidak ikut sholat menghadap patung Dewa Siwa. Anak-anak sering diejek dan dipisahkan di sekolah. Bahkan tetangganya dulu ramah, sekarang menghindar. Kami merasa seperti orang asing di tanah sendiri." Aminah mendengarkan dengan seksama. Hatinya ikut tercabik. Lalu ia tahu konflik ini bukan hanya soal ideologi, tapi juga merusak ikatan sosial
yang selama ini dibangun dengan susah payah. Namun di balik kata-kata itu, Aminah sendiri menyimpan kegelisahan. Ia tahu banyak keluarga lain yang mengalami nasib serupa, bahkan lebih parah. Beberapa keluarga harus menghadapi ancaman kekerasan. Ada yang kehilangan mata pencaharian karena diusir dari komunitasnya. Di salah satu rumah, Aminah bertemu dengan seorang ibu muda bernama Siti. Ia baru saja menjadi mu'alaf dan tengah berjuang mengajarkan anaknya tentang Islam yang benar. Namun Siti merasa terjebak di antara dua dunia. Perjuangan keluarga mu'alaf itu telah menjadi gambaran nyata betapa kompleksnya masalah yang dihadapi. Mereka tidak hanya berjuang untuk iman, tapi juga untuk keberlangsungan hidup dan hubungan sosial yang damai. Aminah pun mengajak beberapa keluarga untuk berkumpul dan saling berbagi pengalaman. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruang kecil di masjid sosial. Suasana yang penuh dengan haru dan air mata, namun juga menguatkan satu sama lain. Di tengah pertemuan itu, seorang pria muda bernama Hasan menyuarakan kegelisahannya bahwa dia sering bertanya-tanya, apakah dia telah benar untuk memilih jalan ini atau bagaimana? Karena kadang dia merasa sendirian dan ragu. Kemudian Aminah menjawab dengan tegas, ragu itu manusiawi, tapi jangan biarkan keraguan itu menghancurkan imanmu. Kita semua pernah berada di titik itu, tapi yang membedakan adalah kita mau terus belajar dan berjuang. Kisah-kisah itu membuka mata Aminah tentang betapa beratnya beban psikologis yang harus dipikul oleh para mu'alaf. Mereka hidup dalam ketidakpastian, takut dikucilkan, bahkan mengalami depresi karena tekanan sosial. Ia mulai merancang program pendukungan psikologis yang dapat membantu mu'alaf untuk menguatkan mental dan menjaga keseimbangan emosi mereka. Ia menghubungi para psikologi dan juga konselor lokal yang bersedia untuk membantu secara sukarela. Namun tidak mudah untuk membangun program itu. Banyak keluarga yang masih merasa malu dan takut untuk terbuka tentang masalah yang mereka hadapi. Mereka khawatir stigma akan makin melebar jika dibiarkan diketahui oleh publik. Di tengah upaya itu, berita tentang kekerasan kecil kembali muncul. Di sebuah desa, sebuah keluarga mu'alaf diserang saat mengadakan pertemuan doa. Beberapa anggota keluarganya juga terluka dan rumah mereka pun dirusak. Berita itu kemudian mengguncang hati Aminah. Ia bertekad untuk tidak membiarkan kekerasan terjadi, menjadi bagian dari perjuangan ini. Ia mengajak para tokoh masyarakat dan aparat keamanan untuk menindaklanjuti dan meningkatkan pengawasan serta perlindungan terhadap keluarga-keluarga mu'alaf. Di tengah ketidakpastian itu, ada cahaya kecil yang mulai muncul. Beberapa anggota masyarakat yang sebelumnya ragu mulai membuka hati untuk berdialog dan mencari pemahaman bersama. Seorang guru sekolah dasar, yaitu Bu Santi, yang merupakan seorang Hindu, datang menemui Aminah. Ia menyatakan dukungan dan mengajak bersama-sama untuk membangun harmoni antar umat beragama di desa. Pertemuan itu membuka pintu bagi Aminah untuk memperluas jaringan dukungan di lintas agama. Ia menyadari hanya dengan kerjasama dan pengertian antar umat beragama, konflik ini dapat diredakan. Perjuangan Aminah dan para keluarga mu'alaf belum usai, tapi mereka belajar bahwa di balik kesulitan ada kekuatan yang lahir dari kebersamaan dan harapan. Di tengah gelombang ketegangan yang membara, di desa-desa sekitar Sundar, sebuah harapan baru mulai muncul dari kesadaran akan pentingnya harmoni antar umat beragama. Konflik yang selama ini memecah belah mulai sedikit demi sedikit menemukan celah untuk diselesaikan melalui pendekatan lintas agama dan peran aktif tokoh masyarakat yang memahami arti penting kesatuan. Peran tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang menjadi kunci utama dalam upaya ini. Tidak hanya ulama dan pemimpin kelompok Islam yang muncul ke permukaan, tetapi juga tokoh Hindu dan Kristen yang menyadari bahwa kerukunan adalah fondasi utama agar masyarakat bisa hidup berdampingan dalam damai. Salah satu sosok yang cukup dikenal adalah Pandit Raghunath, seorang pemuka agama Hindu yang selama ini dikenal moderat dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial lintas agama. Ketika isu tentang mu'alaf dan kontroversi sholat menghadap patung Dewa Siwa mulai memanas, ia menginisiasikan pertemuan dengan para pemimpin agama lainnya, termasuk Ustadz Hamid dan Abdul Rahim. Aminah yang ikut dalam pertemuan itu pun merasa terhibur. Ia menyadari bahwa peran tokoh lintas agama ini sangatlah vital untuk mencegah konflik yang lebih besar dan membangun kesadaran kolektif bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan beban. Pertemuan-pertemuan rutin itu pun mulai digelar, mengundang warga dari berbagai komunitas untuk berdiskusi tentang nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan pentingnya menjaga perdamaian. Acara ini disambut antusias oleh banyak pihak, terutama generasi muda yang ingin melihat perubahan positif. Di sebuah pertemuan, seorang remaja Hindu bernama Arjun berbicara, "Kami ingin hidup berdampingan dengan semua teman kami yang berbeda agama. Kami percaya Tuhan itu satu, meskipun cara kami menyembah berbeda." Kalimat sederhana itu telah menyentuh hati banyak orang.
Aminah mencatatnya sebagai bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari hati yang terbuka. Namun upaya ini tidak selalu mulus. Di beberapa tempat masih ada kelompok yang menolak dan mencurigai niat baik dari pihak lain. Ada pula yang bahkan memandang dialog lintas agama sebagai ancaman terhadap identitas mereka.